Kembali lagi bersama kami di Jeng Finansial. Pada video kali ini kami akan membahas tentang apa sih hubungan dari inflasi dan saham. Apakah itu memang memiliki hubungan ataupun tidak memiliki hubungan? Sebelum kita mulai video kali ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini, like dan aktifkan notifikasinya. Terima kasih. Kita langsung saja, inflasi. Apa sih yang dimaksud dengan inflasi? Inflasi yaitu jumlah uang yang beredar dalam masyarakat banyak. Biasanya itu terjadi karena pemerintah terus-menerus mencetak uang dalam jumlah yang besar untuk menjaga kondisi ekonomi, untuk mencegah sebuah deflasi. Jadi inflasi itu menyebabkan harga dari barang-barang meningkat serta menurunkan kemampuan dari nilai mata uang kita untuk membeli suatu barang tersebut. Misalnya di tahun 2010, dengan hanya Rp10.000, kita dapat membeli satu buah apel. Namun di tahun 2020, kita memerlukan Rp12.000 untuk membeli sebuah apel. Jadi boleh dibilang kemampuan uang untuk membeli sebuah barang itu ataupun boleh dibilang sebuah apel itu menurun. Karena dulunya 10.000 saja sudah bisa membeli satu buah apel, namun sekarang perlu 12.000 untuk membeli sebuah apel. Jadi contohnya seperti itu, contoh kasarnya. Kemudian kita bahas apa sih hubungan antara inflasi dengan saham. Kita tahu bahwa inflasi itu menyebabkan penurunan dari kemampuan nilai real dari uang itu sendiri. Jadi, jika misalnya kita lihat perusahaan-perusahaan di Indonesia ada yang mencetakkan laba sebesar 100 miliar, ada yang 75 miliar. Jika inflasinya itu tinggi, itu berarti bahwa 100 miliar itu kemungkinan jika dikurangi dengan inflasi itu bisa hanya menjadi 80 miliar. Jika dilihat dari kemampuan untuk membeli barangnya ataupun kemampuan yang dimiliki oleh 100 miliar itu untuk membeli barang, itu akan menjadi berbeda. Misalnya inflasinya itu saat itu 5% dan sekarang inflasinya itu 2%. Maka boleh dibilang bahwa ketika inflasinya itu 2%, maka 100 miliar itu akan menjadi lebih berharga karena itu memiliki kemampuan untuk membeli barang yang lebih banyak. Jadi misalnya jika inflasinya itu rendah, itu akan menjadi lebih baik. Namun boleh dibilang bahwa jika inflasinya itu terlalu rendah, maka itu juga bukan merupakan hal yang baik. Karena jika inflasi rendah, maka tingkat pertumbuhan ekonomi juga ikut rendah. Dan nilai yang menjadi perdebatan saat ini. Banyak yang mengatakan bahwa kebijakan dari seluruh pemerintah di dunia ini menetapkan bahwa mereka mencetak uang dalam jumlah banyak untuk membantu ekonomi mereka, untuk memberikan stimulus terhadap pertumbuhan ekonomi agar menjadi lebih baik lagi. Namun, banyak yang mengkhawatirkan bahwa inflasi saat ini sudah mulai terjadi ketika mereka melihat pada boleh dibilang pada bulan ini ketika inflasi April di US sendiri, Amerika Serikat sendiri berada di kisaran 4%, maka mereka menjadi sangat khawatir akan inflasi tersebut. Apakah itu benar-benar akan terjadi? Jika inflasi tumbuh menjadi hingga begitu tinggi, maka boleh dikatakan bahwa uang yang mereka miliki menjadi tidak berguna. Ya, uang tunai menjadi tidak berguna. Dan tentunya jika sebuah perusahaan dari suatu saham, misalnya kita bilang seperti saham Indofood ataupun saham BCA, mencetakkan laba hingga kita anggap saja 1 triliun. 1 triliun itu jika inflasi menjadi begitu tinggi, maka 1 triliun itu bisa menjadi tidak begitu berguna. Mengapa? Karena inflasi menjadi begitu tinggi, harga-harga barang menjadi begitu tinggi. Nah, otomatis jika inflasi menjadi tidak terkendali, jika mereka tidak bisa mengendalikan inflasi itu karena tidak sebanding dengan laporan dari data pengangguran, dari boleh dibilang dari pertumbuhan ekonomi, boleh dibilang dari tingkat konsumsi masyarakat. Jika itu tidak sebanding, maka itu akan sangat berbahaya sehingga dapat menyebabkan hyperinflasi yang menyebabkan harga menjadi naik secara tajam dan boleh dibilang sangat menjadi tidak stabil atau berfluktuasi tinggi. Itulah yang dikhawatirkan oleh semua investor saat ini. Lalu itulah alasan mengapa kita melihat bahwa akhir-akhir ini IHSG ataupun bursa saham di seluruh dunia mengalami penurunan.
itu bukan hanya saja dikarenakan peningkatan tajam pada awal tahun 2021. Jadi itu juga merupakan faktor di mana kita melihat bahwa saat ini mata uang kripto cukup digemari oleh investor. Mengapa? Karena banyak yang menganggap bahwa mata uang kripto itu boleh dibilang sebagai safe haven. Jadi mereka itu anti inflasi. Ketika terjadi inflasi, maka nilai dari mata uang kripto itu tidak berkurang nilainya. Itu berbeda dengan uang tunai. Ya, banyak yang berpikir seperti itu. Kita melihat contoh di banyak-banyak negara di Afrika yang terkena inflasi, hyperinflasi yang parah. Mereka mulai beralih ke mata uang kripto ketika mereka sudah tidak mampu untuk menjaga tingkat inflasi tersebut. Jadi itulah mengapa banyak sekali investor yang saat ini tertarik dengan mata uang kripto. Itu bukan karena mata uang kripto bisa menjadi mata uang masa depan ataupun karena pom-pom ataupun yang lainnya, namun itu memang memiliki sebuah alasan. Semua hal di dunia ini memiliki sebuah alasan mengapa investor melakukan investasi di bidang ini maupun bidang itu. Kemudian kita lihat bahwa ini merupakan sebuah misteri. Kita tidak akan tahu apakah inflasi benar-benar akan terjadi atau tidak. Karena jika dilihat bahwa Presiden Amerika Serikat saat ini menetapkan bahwa jika masyarakat mereka sudah divaksin dengan 2 kali, maka mereka dapat membuka masker di tempat umum. Dan itu yang menyebabkan bursa saham akhir-akhir ini melonjak begitu tinggi. Dan kita tidak bisa mengatakan apakah ini akan berjalan dengan mulus, karena kita lihat dari kasus COVID-19 di India maupun di negara-negara tetangga lainnya, kita melihat terdapat lonjakan yang begitu tinggi. Bahkan ada yang mengatakan bahwa itu ada tsunami COVID-19. Jadi boleh dibilang dari awal tahun 2020 ketika kejatuhan pasar saham hingga saat ini, jika pemerintah masih belum mampu untuk meningkatkan ekonomi seperti semula atau dalam kondisi normal dan mereka sudah mulai kekurangan uang, maka mereka otomatis akan meningkatkan pajak. Dan itu sangatlah berbahaya jika dibarengi dengan inflasi yang tinggi. Karena kita perlu membayar dan kita tidak memiliki kemampuan untuk membeli barang. Itu merupakan hal yang sangat berbahaya. Kedepannya kami masih akan melihat bagaimana situasi yang akan terjadi pada bursa efek di seluruh dunia. Kita melihat sendiri bahwa IHSG saat ini mengalami penurunan dan kami saat ini masih memutuskan untuk melakukan pembelian. Nah, kami sudah menggunakan 50% dari modal kami untuk membeli saham di saat ini. Dan kami masih berjaga-jaga dan mungkin kami tidak akan melakukan pembelian lagi sampai kami melihat kondisi menjadi lebih stabil. Namun seperti yang kita ketahui bahwa banyak investor legendaris seperti Warren Buffett ataupun Michael Burry yang berhasil menebak kegagalan pasar saham di tahun 2008 mengatakan bahwa inflasi benar-benar akan terjadi dan ini merupakan periode penurunan di pasar saham. Jadi kita masih melihat apakah inflasi ini masih akan terjadi atau tidak, dan kami tidak mengatakan bahwa mata uang kripto merupakan sebuah aset yang aman ketika inflasi itu terjadi, karena kami masih belum bisa mengatakan bahwa mata uang kripto memiliki nilai dasar. Jadi kami masih akan belum berinvestasi di mata uang kripto dan kami masih fokus kepada pasar saham, karena ketika krisis keuangan terjadi, maka biasanya pasar saham adalah boleh dibilang sarana investasi yang tepat ataupun instrumen investasi yang tepat di saat itu juga. Karena kita tahu bahwa saham bisa memberikan dividen maupun bisa memberikan nilai tambah dari harga saham itu sendiri. Jadi kami masih hanya akan fokus di pasar saham. Kemudian seperti biasanya, kami akan selalu mengatakan bahwa investasi itu berada di tangan Anda sendiri, pilihan itu berada di tangan Anda sendiri. Jadi Anda yang memutuskan apakah Anda akan berinvestasi di mata uang kripto atau berinvestasi di pasar saham, ataupun Anda memiliki pandangan sendiri terhadap inflasi yang mungkin akan terjadi di saat ini maupun di saat yang akan datang.
yaitu semua tergantung pada pilihan Anda sendiri, apa yang akan Anda ambil untuk mengatasinya. Dan kesimpulan dari video kali ini yaitu inflasi memang berkaitan ataupun memiliki hubungan dengan harga saham itu sendiri. Karena jika inflasi tinggi, maka valuasi dari perusahaan itu pun menurun. Dan boleh dibilang harga saham pun juga akan menurun jika mengikuti net intensinya. Baiklah, itu saja dari kami. Sekian dan terima kasih. Salam investasi.